sekarang. Jadi kenapa kita harus membangun masa depan mulai dari saat ini? Bukan umur menjadi patokan. Ya, saya mau udah berumur, udah 45 tahun, udah 50 tahun, ngapain saya bikin masa depan lagi? Tahu KFC? Tahu ya? KFC, dia itu 1000 resep KFC ditolak di mana-mana. Di 75 tahun dia bisa membangun outlet 1000 KFC di seluruh dunia. Setelah penolakan 1000 resep yang dia dapatkan. Di umur 75 tahun dia baru sukses membangun KFC-nya sampai sekarang. Ya, jadi bukan umur menjadi patokan kita tidak membangun masa depan. Ya, jangan melihat CSR muda-muda gini-gini. Ada salah satu distributor namanya Eyanti Eyangtung, ya dia umurnya udah 65 tahun, omsetnya udah 1M. 1,2. Kenapa kita manggil Eyanti Eyangtung? Karena umurnya udah 65 tahun. Ya, dan dia tidak terbayangkan di usia tuanya dia bisa mempunyai banyak duit dan banyak aset dari SR12. Jadi kita tentukan nih, sekarang kalian datang ke sini dengan acara yang dibuat sama distributor-distributor di depan. Distributor-distributor di depan itu membuat acara seperti ini tuh bukan hanya untuk buang-buang duit, buang-buang waktu, enggak. Tujuan mereka sama kayak saya. Kalau saya dibilang mager, saya bulan depan udah lahiran. Saya nggak mau kemana-mana, tapi tujuannya saya dan distributor-distributor di depan itu sama. Untuk mensukseskan, memberitahu kalau bisnis ini nggak diseriusin, berhenti dari sekarang. Benar nggak bagus? Kalau mau diseriusin, apa yang kalian nggak pernah terpikir itu bisa kalian dapatkan. Ya, oke. Yang pertama sebagai tujuan hidupku. Ya, saya waktu memulai bisnis SR12 itu tujuan hidup saya adalah, suara saya kedengar ya? Ya. Emang suara saya gede kok. Ya, sebagai tujuan hidup. Ya, tujuan hidupnya seperti apa, Bu? Saya tujuan hidupnya adalah menaikkan derajat di keluarga saya. Ya, karena saya ngerasa kok ada di tahap dimana yang emak-emak banget, ya, buat beli masako aja kita paro, banyakin garam aja asal biar asin. Ya, mau bisnis apa aja tapi nggak kelihatan hasilnya. Itu adalah tujuan hidup. Nah, bagaimana caranya kita membangun tujuan hidupnya? Yaitu menaikkan derajat di keluarga kita. Karena kita adalah manusia yang ditunjuk Allah untuk menaikkan derajat di keluarga kita. Tunjuk diri sendiri. Oke? Ya. Jadi misalkan di sini saya mau mulainya seperti apa? Harus ada tujuannya. Saya waktu itu yang paling utama tujuannya adalah orang tua. Saya nggak mau ngeliat orang tua saya udah sepuh, udah 70 tahun, kemarin baru ulang tahun 74 tahun, kok masih melihat saya gini-gini aja, gitu loh. Sedangkan saya udah dibesarkan sampai segini besar, gitu kan, disekolahkan, dinikahkan, bener nggak? Nah, kok kita begini-begini aja gitu. Bahkan kadang kita lupa, 50.000 untung dari jualan SR12 dengan kita membawa ke warung agen. Ya, dapat apa? Gula, kopi, teh, minyak seliter, ya, terus susu, gitu. 50.000 itu dapat banyak loh kalau belanja di agen, bener nggak? Bawa ke rumah orang tua, Ma ini ada sedikit untung dari SR12. Itu doanya langsung tembus ke langit ketujuh, Masya Allah. Lancar-lancar ya bisnisnya. Walaupun di bawah ini isinya cuma 50.000. Tapi seenggaknya gula orang tua kita yang tinggal 1 sendok bisa keisi lagi dengan yang tadi kita bawa seprapat. Jadi tujuannya apa? Adalah saya waktu itu orang tua. Bagaimana saya menaikkan derajat keluarga orang tua yang paling utama. Saya anak ke-6, saya paling bontot. Saya anak ke-6, saya anak paling bontot. Bukan saya bilang sampai anak ke-6 orang tua saya belum ada yang nyenengin, semua udah bisa pasti nyenengin, tapi dalam tupoksinya masing-masing. Berarti mana sih yang belum? Yaitu menaikkan umroh. Ya, alhamdulillah di 2020 saya mendapatkan gratis umroh dari SR12.
Dan di situ saya membawa kesempatan untuk membawa orang tua saya yang udah sepuh. Ya, saya nggak pernah terpikir seorang Ayu ya yang dulunya jualan seblak, jualan salad, ya di rumah sakit segalanya dijual gitu kan, bisa menginjakan kaki di Masjidil Haram. Ya, dengan menggandeng orang tua, dengan menggandeng bapak, gitu kan. Nah, di situ saya kasih tahu ke bapak saya, Pak, bentar lagi bapak akan melihat Ka'bah yang sebenarnya, Ka'bah yang sesungguhnya, Pak. Ya, di depan ini. Ka'bah yang bapak lihat cuma dari kalender, cuma bapak lihat dari HP, dari TV, ini bentar lagi bapak bisa lihat dan bapak bisa pegang. Ini Ayu bawa dari SR12. Sempet diremehin, sempet. Kok cuma jualan sabun sih sekarang? Pernah. Tapi remehan-remehan itu akan kita kemas supaya menjadi pembuktian. Gitu. Jadi nggak pernah terpikirkan saya juga bisa membawa orang tua sama suami juga ke umroh itu. Ya. Di sisa umurnya yang sekarang. Jadi tujuannya tentuin dulu buat apa di bisnis ini. Kalau kita nggak punya tujuan, yang ada ya udah saya kata DU Kuswandi, kata DU Erviani, yang penting iklan ya udah iklan aja. Ada yang like, nggak ada yang like ya udah, bener nggak? Karena kita nggak punya tujuan. Tapi terus kata DU Erviani, pokoknya keliling ya udahlah, yang penting saya mah keliling absen, kayak gitu kan. Yang penting keliling aja muterin Balaraja katanya gitu. Tapi kita nggak punya tujuan. Saat kita punya tujuan besar di bisnis ini, apapun itu, penolakan apapun itu akan kita hantem, akan kita lawan. Pernah ditolak teh? Gimana ditolaknya? Di bidan, gimana? Terus? Masih coba terus, betul. Teh udah ada tapi kan belum masuk. Bener nggak? Teteh udah ada, lihat udah ada belum barang SR-nya? Oh, itu udah ada. Kalau udah pernah ada yang penolakan tapi dia memang belum ada SR-nya? Belum. Oke, berarti pasar teteh kurang jauh. Oke. Kalau teteh lihat pasarnya segitu-gitu aja ditolak di mana-mana, teteh kurang jauh. 5 langkah kurang jauh. Karena 2%-nya SR12 itu belum ada apa-apanya. Teteh percaya deh, ke depan sini atau yang orang di dapur Akila ini pasti belum tahu SR12. Ya. Jadi masih banyak. Jadi tentuin dari sekarang tujuannya itu apa. Sepakat ya, Bu? Sepakat? Sepakat. Saya mau tentuin tujuannya itu nanti ditulis, ditempel di kaca kamar. Ya. Sekarang yang reseller saya mau jadi subagen bulan depan. Yang jadi subagen saya mau jadi distributor. Saya yang jadi subagen mau jadi agen. Yang jadi agen mau jadi ditulis, ditempel di kaca. Oke? Masa depan ditentukan dari apa? Masa depan ditentukan dari apa yang kita lakukan hari ini. Ya, kata Pak Dewu tadi, yang datang ke sini adalah calon-calon leader luar. Biar satu tangan buat diri kita. Ya. Karena apa? Karena masa depan dicetak mulai hari ini, mulai pulang dari sini. Ya. Kenapa? Di sini ada nggak reseller yang lama udah 5 bulan? Ada reseller yang udah lama? Mana? Ada reseller lama, reseller subagen lama? Subagen lama? Bangga. Berapa lama teh? 3 tahun. Masya Allah, siapa ini? Subagen siapa? Subagen siapa? Mai siapa itu? Bapak, subagen itu 3 tahun Bapak. Ini pulang dari sini harus up agen. Teteh tahu subagen dan agen dan reseller jualannya sama? Sama nggak? Sama. Iklannya sama? Yang bedain apa? Betul. Ya. Saya pernah ada di tahap subagen.
Tapi waktu itu saya memberanikan diri untuk up agen teh. Oke, di situ ada cerita tersendiri up agen saya. Mungkin dewi-dewi udah pada tahu. Saya meyakinkan diri untuk up agen karena saya mau cepat naik level. Yang paling utama cepat dapat keuntungan supaya cepat tetap dapat untung yang lebih untuk menaikkan derajat di keluarga saya. Waktu itu sama saya nggak punya modal. Tapi dengan keyakinan saya untuk up agen, saya meminjam duit ke reseller saya waktu itu. Karena reseller saya ini punya duit. Ya, dan reseller saya ini sekarang udah jadi DU juga. Ya, kenapa saya nekat teh? Karena saya yakin kalau saya di posisi yang lebih tinggi, saya akan bisa mencapai segala mimpi saya lebih jauh lagi. Gitu. Dan waktu itu saya ditolak. Ah, ngapain kamu baru juga mulai bisnis sudah minjem duit? Waktu itu up agen baru 5 juta. Tapi saya yakin untuk up agen. Karena saya yakin dengan saya up agen, ya kan? Allah itu melihat keyakinan kita. Saat kita ada di posisi agen, saya yakin nih. Pokoknya saya pulang dari sini langsung agen. Allah melihat keyakinan kita karena kita yakin sama Allah. Allah mendatangkan apa? Customer baru yang gak disangka-sangka. Reseller baru yang gak disangka-sangka. Untuk apa? Untuk kita, benar gak deh? Kalau kita yakin Allah itu makin senang. Jadi jangan lama di tahap itu. Teteh mungkin sekarang senang dan bangga. Oke, saya sudah sub agen dengan omset 5 juta, 3 juta. Benar gak? Berapa omsetnya? 8, 9. Nah, itu udah keren, itu udah harus omset agen teh. Iya, teteh, tim itu bonus. Ya, tim itu bonus. Teteh harus mengupgrade terus mencari bonus lagi. Ya, jadi misalkan kenapa nanti di sini akan saya bahas tentang masalah tim. Oke, nah saat kita sudah agen, kita meyakinkan diri kita agen, Allah itu kan mendatangkan terus sih customer baru, reseller baru, nggak taunya ada yang mau upsub agen, nggak taunya ada yang mau daftar reseller, kita nggak akan pernah tahu. Ya teh ya, insya Allah saat kita meyakinkan diri di agen itu luar biasa. Gitu. Nah, kalau masalah kendalanya di tim, nanti kita akan bahas bagaimana cara kita merawat tim. Gitu ya. Nah, di situ akhirnya saya memberanikan minjem duit ke orang tua. Tapi saya yakin, nah insya Allah ke mertua ya. Dengan saya udah up agen ini, barang seminggu habis saya langsung. Jadi dari itu kita punya tanggung jawab. Wah, ini barang banyak nih. Gimana caranya kita keliling habis dalam seminggu dan terbayar buat up agen. Dan kita sudah mendapatkan posisi agen. Jadi jangan ragu-ragu untuk naik level. Karena saat kita menaikkan level dengan keyakinan kita, orang itu benar-benar melihat, oh ini orang benar-benar berjuang. Oh ini orang benar-benar mau benar-benar berbisnis sampai ke tahap yang lebih tinggi dan meyakinkan dirinya lebih taat. Oke, sepakat? Ya. Ya. Jadi kalau di sini masih ada, ini ada agen-agen lama juga saya udah tahu ya. Saya nggak masuk dulu. Ya. Jadi kalau misalkan di SF12 itu Bu, kalau saya sendiri saya udah seneng nih omset saya segini, lumayan lah 4 juta, itu lumayan buat kita tanpa kita lihat kanan dan kiri. Orang tua udah merasakan belum untung kita, anak kita udah merasakan belum untung kita, suami kita udah merasakan belum keuntungan kita, belum kan Bu? Tapi ibu udah saya reseller aja jalan lumayan, omset 2 juta juga, ya lumayan buat kita. Tapi kalau kita bisa mengupgrade lebih tinggi lagi, ini yang di klinik kita akan merasakan itu semua. Ya, oke. Ya. Nah, untuk mendapatkan tujuan-tujuan tadi, ada beberapa faktor yang kadang membuat kita down, yang membuat kita itu tidak semangat untuk menjalani ini. Ya,
yang paling utama adalah tidak punya tujuan hidup, dan kedua berada di zona nyaman. Ya. Jadi yang pulang dari sini harus tentuin di SR12-nya mau apa. Ya. Udah kepikir belum sampai sekarang? Langsung membangun. Teteh, punten, Teteh dari tadi saya itu udah terpikir belum di SR12 ini Teteh mau memfokuskan dan mau lebih ke apa? Silakan. Mau tujuannya untuk apa di bisnis ini? Pegang. Gak apa-apa Teh. Mending Teteh keluarkan, dan itu adalah, tahu kalau suami saya bilang saat kamu menangis, saat kamu mengeluarkan air mata, di situ adalah doa-doa yang Allah melihat, yang malaikat melihat. Udah nggak apa-apa. Teteh di sini punya tujuan besar. Teteh sebutin. Teteh mau apa di bisnis ini? Ingin Gak apa-apa. Ada suaranya. ingin menjadikan hidup adik-adik saya sama anak saya lebih baik sih, soalnya emang udah gak ada orang tua, suami juga udah gak ada gitu, jadi hidup sama adik-adik yang masih agak kecil, belum ada yang kerja. Tuntutan aku emang pengen lebih ke STR 12 itu yang bikin semangat ya adik-adik sama anak. Posisi Teteh apa? Posisi Iya sekarang. Subagen. Oke. Udah baru 2 bulan. Oke. Bismillah Teteh akumulasi atau 3 bulan depan bisa up agen untuk membahagiakan anak dan adik-adik Teteh. Ya. Oke? Hangat ya. Orang tua udah nggak ada tapi Teteh masih bisa memberikan tujuan, bisa dipeluk teman sebelahnya ya. Kalau Teteh bilang orang tua saya udah nggak ada, Teh, sama ibu saya juga udah nggak ada. Ya, tapi saya bisa membadalkan umroh ibu saya waktu itu di Mekah. Saya melangkah umroh atas nama ibu saya. Ya, jadi di sini saya mau ngapain, mau umrohin siapa? Kita berangkat umroh, kita bisa membadalkan orang tua kita juga. Tahu ya nggak, badal umroh ya? Nih kaki melangkah atas nama ibu kita, almarhum. Itu masih bisa. Ya. Jadi emang tujuannya untuk apa? Dibesarkan lagi. Saat kita tahu tujuannya untuk apa, saat kita leye-leye, mager, nontonin IG, nontonin TV, kita hancurkan itu semua. Ya, kita lepaskan itu semua. Oke? Ya, terus yang kedua, apa faktor-faktor penghambatnya? Menyalahkan orang lain. Kayak Teteh tadi, saya nggak up agen, subagen 3 tahun karena tim. Itu menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan siapa? Pasangan. Orang suami saya itu nggak dukung kok saya bisnis di sini. Mama yang soleh, yang cantik, di sini pada pakai kuning. Suami kesini izin gak? Itu udah diridoi, udah tinggal kita buktikan. Ya, jangan lihat di sini. Wah, Ami Ayu sama Api, wah Dewa Ervi sama suaminya tadi isi, ya yang di belakang pada sama suaminya segala gitu kan? Ya kan? Jangan melihat di situ. Ya. Udah datang ke sini, udah diizinin sama suaminya, itu udah luar biasa, itu udah ridho suami yang luar. Tinggal kita buktikan. Ya. Tahu nggak Bu pembuktian apa yang udah dilakukan Mama SR12? Supaya suaminya itu tahu kalau bisnis ini tuh luar biasa. Yang paling utama itu anak. Ke anak, ya, ke anak ada salah satu cerita ibu itu memberikan ke suaminya dengan apa, waktu itu ulang tahun anaknya, tiba-tiba udah dibeli sepeda, udah dibeli hiasan, udah dibeli kue-kue. Suaminya itu kaget. Loh mah, kan saya belum gajian kok udah ngerayain ulang tahun anak. Iya, ini semua dari SR12. Nah itu, makin kencang doa suami, makin besar juga ridho suami, ya. Oke, lanjut. Tidak pernah belajar
generasi menjadi orang yang paling tidak beruntung. Nah ini faktor-faktor penghambatnya, aku kayaknya nggak bakat ya di SR12. Aku udah menjalani 3 tahun gini-gini aja. Orang aku sukanya gini-gini aja. Orang sukanya gitu aja. Ya udah, yang penting closing nggak closing, yang penting saya action. Ucapan adalah doa. Nah itu ya, ucapan adalah doa. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu harus diiringi doa. Jadi pagi-pagi ibu-ibu kalau mau action, kalau mau apa, jangan ngedumel, jangan ngeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau keliling kampung, hari ini saya mau offline, hari ini saya mau online. Ya, insya Allah saya di sini akan mendapatkan untung dari SR12. Insya Allah itu adalah ucapan adalah doa. Bukan melihat lagi bagaimana, ya udah yang penting saya untung aja lah, yang penting saya mah lumayan lah dapat 1 sabun 2 sabun. Ya udah, Allah kasihnya cuma 1 sabun ya. Ucapan adalah doa yang Oke, yang sekarang di sini ada tunjuk diri sendiri. Ya, ingat ya, tadi faktor-faktor penghambat sukses. Jangan salahin orang lain, jangan ada di zona nyaman, tidak punya impian, ngerasa takut, ngerasa nggak pede, tangannya di depan, tangannya semuanya di depan, taruh di jidat, tobat. Ya, tobat oke? Oke siap? Sekali lagi tangan di depan, taruh di jidat, tobat. Jebakan. Oke. Sekarang mulai tunjuk diri sendiri. Yang pertama, kesalahannya tidak konsisten. Posting, keliling, ya masih ada yang kayak gitu. Masih ada kan yang seminggu 3 kali iklannya. Ya, hari ini iklan, besok enggak iklan, tapi senyum aja. Jangan kayak gitu lagi. Iklannya seminggu sekali. Terus kata orang yang lihat, ini orang niat nggak sih jualan? Sama seperti kita nih Bu, lagi masak, bener nggak lagi masak, ucuk-ucuk masakku habis. Kita ke warung dong, warung depan rumah tuh tutup, kesel nggak? Kita cuma butuh 1 masak kok. Nah akhirnya kita cari yang agak jauh sambil ngedumel. Nah sama, itu seperti action kita. Saat kita action sehari ada, sehari enggak, sehari ada, sehari enggak, bahkan seminggu sekali dia ditelan bumi, tahu-tahu nanti iklannya terus hari Minggu. Gak ada lagi seminggu iklan lagi beda. Ini orang mau jualan apa enggak sih niatnya? Ya, jadi sekarang mulai tangan di depan, taruh di jidat, tobat. Ya, jadi harus konsisten setiap hari. Pagi, siang, Sore, malam. Tentuin targetin tiap hari nih ya. Saya kasih tuh, tiap hari mau ngapain? Oh, saya punya teman SMP ini, saya sapa lah dulu. Oh, saya punya saudara ini, mainlah dulu. Ya, jadi jangan mengharap bola itu datang. Jangan harap kita kayak jual ikan asin dikupas-kupas biar laler, nggak ada. Orang juga cuma lihat doang. Tapi saat kita berani menjemput bola, insya Allah bola itu akan kita tangkap. Jadi setiap hari targetin nih, ya malam nih besok saya kemana ya? Oh saya besok mengintillah suami saya main futsal. Ya nanti kan pasti ada tuh cewek-cewek atau suami-suami itu. Semua itu harus dijadikan kesempatan. Saya aja dari Tangerang waktu itu naik bis sama Mayang ya. Mayang ketawa. Saya naik bis dari Tangerang sampai Serang sama Mayang. Saya closing di bis itu sama pegawai pabrik ya waktu itu ya, yang pulang-pulang kerja ya. Itu biasa aja duduk, Mayang. Minggir, saya di tengah. Udah tuh. Baru pulang ya teh, iya. Dari mana teh? Biasa dari ini teh, dari SRW dulu. Langsung tukaran nomor HP ini. Jadi jadikan semua itu menjadi kesempatan. Jadi jangan sampai lengah gitu loh. Ada bangsa ini kok, ular aja kalau ngeliat kita gitu kan. Ada bangsa ini kok, gitu. Ya, oh. Terus jangan lagi kalau nganter
TK atau sekolah cuma dasaran, yaudah yang penting anak-anak nganter kita pulang lagi, tiduran lagi, nonton TV lagi. Jangan Bu, kalau saya mau standby di sekolah, ya saya standby di sekolah anak saya. Ngapain? Nyari bangsa. Benar, sampai saya jadi ketua komite. Saya ketua komite di TK anak saya. Sampai kemarin satu album sekolah isinya foto saya semua. Iya, mungkin yang lihat status saya, mungkin saya posting. Foto satu album sekolah itu tuh ya, Alvina lihat ya. Foto album sekolah itu foto saya semua, sampai wali-wali murid yang lain. Udah ini Bu, ini foto album dibeli aja sama dia. Ini foto dia semua satu album. Kenapa? Karena saya nggak cuma nganter, pulang tiduran, ya udahlah gini. Ya nongkrong, tukang sayurnya, di tukang mainannya, di tukang ini, itu bisa kita jadikan duit. Benar kan, Neng? Di sekolah juga nongkrong di tukang es. Bu, ini loh saya sakit kaki gini-gini. Saya mau apapun itu langsung dipikirkan, itu harus jadi duit. Sampai saya waktu itu beli sate sama ponakan saya, ya ponakan saya sampai geleng-geleng kepala. Kalau perginya sama Tante Ayu bisa-bisa kita gratis mulu. Kenapa? Karena waktu itu beli sate mau beli 30.000. Ya, saya nungguin ada sate lagi, ngapain ya Tante? Saya lihat di sini ada luka nih. Ya, Bu, kenapa Bu? Ini udah pakai pibaksi, udah pakai ini, pakainya VCO dong. Gini-gini. Oh iya, nah, coba mana? Kasih tahu testimoninya kan? Sambil itu. Ayo ya Pak, saya bayar sate pakai VCO. Benar. Sampai ponakan saya bilang, Pun itu Tante Ayu bisa aja katanya kayak gitu. Tuh apa yang tukang sate akhirnya pakai VCO. Ya, jadi bagaimana? Jadi kalau ada kesempatan tuh langsung gitu loh. Jadi jangan, maju gak ya, nggak beda nih, malu nih. Nanti ditolak gimana ya? Nanti kita udah ngoceh-ngoceh kayak apa, malah dianya pergi. Nah, itu adalah mental block. Masih ada yang punya seperti itu? Masih? Masih, pasti ya. Oke. Banyak menunda waktu, kesalahannya banyak menunda waktu. Yang punya anak-anak kecil ya, ya udahlah saya iklannya nanti dulu, nyusuin anak saya dulu, ikut tidur ya, bangun-bangun tengah malam, baru iklan tengah malam, jam 11 malam udah lengah, udah gitu di Tete ketawa aja, iklan tengah malam tidurin anak, nantilah nyuciin, nantilah iklan nenenin anak dulu, udah gitu tengah malam iklan. Alhamdulillah yang baik ada kuntilanak sama pocong. Karena kita iklannya tengah malam, orang-orang udah tidur, mau jualan di mana? Kata pocong ada yang jualan nih, katanya gitu. Di like lagi gitu kan. Tuh ya, jadi berusaha memangkas lah, melawan hal-hal itu semua. Gitu ya, udah anak tidur, alhamdulillah udah tidur ya. Yuk saatnya kita action. Ya, karena saya sendiri Bu, saya dulu kerja di salah satu rumah sakit, ya. Saya kerja di salah satu rumah sakit yang mengharuskan saya 5:30 udah nyampe rumah sakit. Jadi saya itu berangkat dari rumah itu sekitar jam 5:10. Ya, saat kita udah meninggalkan rumah, apa kita membiarkan nih seorang istri, maksudnya membiarkan gitu aja demi pekerjaan kita enggak. Saat saya meninggalkan rumah, alhamdulillah rumah udah masak. Udah masak, udah ada sayur, anak juga kalau pas ikut bangun subuh itu udah dimandiin. Ya, jadi saat kita kerja itu udah beres semua. Nah, itu adalah kita membagi waktu. Nanti sambil jalan kita sambil iklan, ya. Jadi sebenarnya itu nggak seruwet apa yang kita pikirin. Ini kebanyakan mikirnya dulu, aduh belum besok nanti malam sisa-sisa gelas kopi bapaknya habis pada nongkrong. Ngeblutak di tempat cucian piring udah mendumel aja itu, udah, ya dibuang yang kayak gitu. Jadi mulai sekarang mengatur waktu dengan baik ya. Yang tadi cuma nganter anak sekolah cuma asal ngantor, standby di sekolah ya Bu. Mangsanya banyak di sekolah itu, oke? Jangan lupa kan sekarang banyak grup-grup sekolah, ya. Ini satu trik lagi. Saya itu di grup-grup anak saya sekolah, ada 2 kan anak saya sekolah. Saya saving semua ibu-ibunya. Saya sapa semuanya satu grup. Saya japri, Bun ini Mami Bian, kelas 2B, begini-begini.
oh iya bun save ya, takut saya nanti ada mau nanya-nanya atau oh iya bun udah. Semuanya saya save-in 1 sampai 2 kelas. Ya, tujuannya untuk apa? Biar mereka melihat story kita, walaupun dia nggak ketemu. Saat kita ketemuan di sekolah, kita datang, wih Mami Bian ini jualan aja loh. Kemarin jual manjakani. Apa tuh menggigit ya gitu kan. Jadi kita itu udah save ya, jangan kadang ya kan di grup cuma di save cuma beberapa kan. Nah itu sebenarnya adalah yang kita harus lakuin ya. Mulai sekarang di save yang di grup-grupnya sehari 5 sampai 10 orang disapa. Grup SD, grup RT, grup hibah, grup senam, grup apapun itu di save. Grup reuni ya, bisa save. Tidak aktif di grup. Ya, ini masih banyak kan yang nggak aktif di grup. Leadernya bilang assalamualaikum, alhamdulillah nggak ada yang jawab. Ini kebiasaan nih. Di grup pada nggak nongol tapi mau japri aja. Padahal tadi malam leadernya habis ngebahas sabun. Sabun begini, pasta gigi begini. Besoknya ada customer dia yang nanya, saya pakai sabun ini pakai apa ya? Dia langsung lari ke grup. Sabun ini apa ya? Minta dong gambarnya. Lalu semalam kemana aja? Itu grup baru dibahas. Udah gitu grupnya lagi sepi kayak kuburan. Ya, jadi aktiflah di grup. Hargailah leader yang menyapa. Ya, walaupun leader men-share gambar produk, gambar ini, balas siapa? Siap Bu, saya iklan. Ya, jangan didiemin. Saat kita nanti butuh cepet-cepet ke grup, nggak taunya grupnya sepi. Pusing nggak? Pusing. Nah, ibu gitu. Lama ya balas di grup ya? Ya, ibu harus aktif di grup ya. Oke. Luruskan niat jualanmu, yakini bahwa jualan adalah jalan Kebaikan. ya Bu ya. Lurusin nih. Pokoknya niat saya di SR12 adalah menebarkan manfaat. Ya, menebarkan manfaat. Bagaimana cara kita menebarkan manfaat dari SR12? Ya. Oke, untuk mendapatkan semua tujuan dan impian kita harus mempunyai mental yang kuat. Nanti kita ada sesi bagaimana kita menghancurkan mental block. Tahu Ibu